Itu berarti di minggu depan kalau tim luar dari Malaysia dan juga Singapura terutama karena Myanmar sudah di playoff, mereka harusnya bisa belajar lebih banyak lagi dari segi meta dan juga gameplaynya. Dan harusnya bisa menyimbangi tim-tim dari Indonesia. Dan tim Indonesia juga harus berhati-hati, berwaspada untuk minggu depan ya. Untuk perebutan satu posisi saja dari setiap grupnya ke babak playoff. Iya pastinya. Awas jatuh, Bude taruh gini yang aja. Terakhir aku duduk kok, nggak akan jatuh. Iya, benar. Yeay, inilah dia game penentuan antara Gentlix Wolf dan juga Siren Clan. Teman-teman yang lagi nonton di sini jangan lupa untuk menyerukan suara Indo Pride-nya di kolom komentar. Banjiri kolom komentar kita dengan Indo Pride dan pastinya makan seblak remang-remang. Coba tebak siapa yang menang. Wih, yeay. Gokil. Ini aku udah ngomong 3 kali nih. Pantun yang sama terus. Apa Koret lagi mikir pantun? Ada Wolf di tengah kunang-kunang. Yeay. Aero Wolf pasti menang. Maksa banget. Ada maksa banget. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang kita udah langsung masuk ke tanah down dan down. Land kan tanah. Iya. Down. Ya, bodo amat. Hai. Dan inilah dia dari Genflix, mereka mau langsung ke area buffnya. Down tuh subuh kan ya? Iya. Good down. Berarti good morning, good down. Tanah di subuh-subuh hari apa sih? Tanah ini subuh. Kan perang kan biasanya perang gerilya tuh subuh-subuh kan pagi-pagi. Nah ini gini. Gitulah. Cornet. Iya. Ini kedua tim pusing banget sih kayaknya. Kalau mereka nggak bisa bergerak secara bebas. Sekarang Siren Clan di arah tengah mau mengejutkan Genflix Aerowolf. Semuanya udah bersembunyi di area Bass dan Fenrir. Bertahan, menahan posisinya udah cukup lama. Dan sayangnya nggak ada yang lewat. Terkena stun, masih ada satu Little Wonder di atas. Tapi Thomas lihat dimajuin one more hit Rinasmi. Oh, my god. Masih bisa hidup dan tidak mau memaksakan, takutnya ejectornya udah mulai muncul lagi tuh, aku yakin. Yes. Cowoknya lebih milih untuk ya udah lepasin aja dan masih bisa untuk kabur ya dari jauh. Betul, keduanya sama-sama komit dari flickernya untuk kabur, untuk mengejar. Tapi sekarang Genflix Aerowolf di area mid lane ingin memenangkan pertarungan. Wow, enak banget sih, udah tidak ada puncture lagi, one more hit dan first blood seperti aku katakan. Tidak ada Phantom Execution, tidak ada Thunders dan juga tidak ada puncture dari Lancelot-nya. Iya, Awat Super Supriyadi mendapatkan first blood-nya dari gold awal. Kalau sampai enak untuk Awat, ini mungkin bisa menjadi game yang cukup kuat untuk Genflix Aerowolf. Tapi di sisi lain, Siren Clan kehilangan Odi Bambi. Di area tengah-tengah Fenrirnya masih bisa flicker kabur. Dan untungnya teman-teman dari Siren Clan sudah siap dekat dari Fenrirnya. Beralih ke area bottom lane setelah gagal untuk melakukan pick off terhadap Fenrir. Sekarang di area bottom lane bertahan sabar, mengamankan gold buff juga. Tapi Ambuste sendirian, Barbie lagi-lagi dipanggil Feather Airstrike. Ambuste masih bisa selamat dan kabur dari pengejaran Genflix Aerowolf. Rotasi yang belum bisa menghasilkan pick off di area bottom lane. Yes, masih bisa hidup tampaknya dari Uranusnya. Dan di area top lane juga walaupun ada 2 hero yang bisa menginitiate, tapi tampaknya tidak mau dibuka. Dan menuju ke arah mid lane lagi ada 3 orang terkena Abyssal Arrow. Luinya yang harus hilang, meninggoy dia. Ada Fredo, belum diseruduk dan langsung di watch out. Di wild chart lebih tepatnya. Kenapa aku ngomong watch out ya? Padahal itu wild chart. Watch out. Itu watch out-nya si Chow. Tapi oke lah, ini dia ditutup rumahnya ya, diportalin. Waduh, muter-muter dia. Itu dia. Hello, Fredo bikin gara-gara. Si belut raksaksanya ya, serpennya ya, muter-muter. Uget. Tet. Fredo iseng banget di sini. Dan sekarang dia masih menduduki area buff milik Siren Clan. Buffnya mau coba diisengin lagi kah? Tapi teman-teman dari Siren Clan sudah bersiap untuk melakukan backup. Mau di retri sama dia. Ingin menyelamatkan buffnya dan menjaga agar Lancelot-nya nggak keganggu oleh seorang Fredo. Yes, dan didapatkan buff birunya. Walaupun itu cukup lama ya karena diganggu tadi. Dan Jawhead-nya juga nongkrongin tuh. Lihat tuh ada Jawhead nongkrongin di arah buff merah. Ini nggak ada retribution untuk 26 detik. Bisa jadi ini kill, bisa jadi. Oh, udah gak ada Phantom Execution kan? Ayo. Udah gak ada soft skill ya kan? Dicolong.
mau diambil kah? Di area bas nggak tahu, cabut dia. Oh, nggak mau diajar. Mengambil resiko, memilih untuk kembali saja. Tapi permasalahan dia bakal bertemu dengan 2 hero lainnya dari Siren Clan. Di sisi lain dari Gen Fix Arrow ingin mengamankan Turtle, tapi berada di tangan Siren Clan pula. Barbil dipanggil terlalu terlambat sepertinya. Dan Fredo sudah harus tumbang, mencoba untuk kabur menyelamatkan dirinya. Ambuste nggak akan melepaskannya. Watt pun harus hilang. Dan inisiasi terhadap Turtle menjadi sangat buruk. Clay pun menyusul di area yang lain. 3 hero di tempat yang berbeda harus diculik oleh Siren Clan. Yes, menunjukkan kekuatan dari teman-teman Singapura kita, Siren Clan. Di game yang ketiga, benar-benar early game-nya mereka megang banget. Apalagi Lancelot-nya benar-benar udah enak banget. Plus dari Rinasmi, Watt. Dari Watt sih, tadi Watt tuh agak sedikit salah perhitungan kayaknya. Dia pengen dapetin turtle-nya, tapi kayaknya malah kecuri. Plus dia juga harus meninggoy dari Ambuste-nya yang menang banyak. Dapetin turtle, dapat kill juga. Dan Rave masih belum menunjukkan Abyssal Arrow yang cukup berbahaya bagi tim Siren Clan. Masih mencoba untuk di arah atas, Rinasmi, ejector, dilempar aja untuk ace-nya yang memakai emblem tank ya. Berbeda dari beberapa hero Atlas, player-player atas sebelumnya yang pakai talent 3-nya support. Yes, sedikit berbeda. Dan dari segi item semuanya udah ngedapetin sepatu, baru sepatu. Cukup lama untuk mengejar kali ini. Sekarang Fredo cari informasi berada di mana teman-teman dari Siren Clan. Dan rupanya early advantage yang dimiliki oleh Gen Fix udah mulai dikejar oleh Siren Clan. Ngedapetin 3 poin kill, udah dibalas juga 3 poin kill lagi. Tapi di arah top lane sendirian dari Nasmi yang gak bisa selamat sama sekali. Combo combro. Federer dikeluarkan di arah mid lane Siren Clan. Begitu sulit untuk dibaca Gen Fix Aerowolf sekarang. Yes, bener banget. Ini ada perlawanan banget. Lihat, oh, Barbil dikeluarkan Fenrirnya, one more hit. Tidak bisa bertahan walaupun flicker, tapi basic attack-nya masih connect. Dan langsung ke arah mid lane-nya didapatkan harusnya untuk turret pertama, untuk vision yang lebih besar lagi bagi tim Gen Fix Aerowolf. Dan ke arah turtle yang kedua. Iya, tapi dari top lane-nya, tier kedua nggak akan bisa diselamatkan oleh Gen Fix Aerowolf. Tak ada yang bisa meng-defense, sedangkan Ambuste coba untuk nge-kontes turtle ini. Dan hadirlah Ace dengan langsung aja mengusir mundur teman-teman Gen Fix Aerowolf. Ambuste begitu jauh ke arah depan, diseruduk gitu aja. Tapi Ambuste begitu kuat, nggak terlalu berasa. Geli-geli. Soliter. Dan langsung dilanggar, tapi Fatalinga terkena 2 orang. Masih mencoba untuk perfect match lagi, swipe kanan, terkena stun lagi, one more hit dari seorang Watt ya. Berhasil double kill, didapatkan oleh Watt. Walaupun tadi turtle-nya kayaknya buat Siren deh. Yes. Aduh maaf. Diamankan Siren dan Gen Fix Aerowolf. Sekarang mereka udah kehilangan 4 turret, sedangkan Siren mereka baru kehilangan 1 aja di arah mid lane. Kali ini Gen Fix Aerowolf sedikit tertinggal dari segi objektif gaming. Ini yang mungkin harus diperhatikan oleh Gen Fix Aerowolf pula. Ketika turretnya udah digerakkan satu sama lain, otomatis pergerakan dari Siren semakin bebas. Enggak, ternyata langsung dikenain Abyssal Trap ya, Soul Eater begitu saja dan langsung didapatkan mega kill. Lihat damage-nya burst banget dari Fenrir. Rinasmi sekarat, bahaya digocek-gocek, nggak bisa ternyata. Tonrosnya connect dari Ohdir Bambi. Fatalingnya juga mengenai seorang Watt. What are you doing, man? Dia lagi-lagi terlalu dive. Dan bahkan dia harus tumbang karena dicekek dan kena damage dari turret. What? Ya, mungkin juga bisa karena Ace yang menangkap. Tapi lihat kali ini Siren Clan menduduki area milik Gen Fix Arrow. Maju ke arah depan. Fredo dalam bahaya, nggak akan bisa menahan damage dari teman-teman Siren Clan. Gen Fix Aerowolf tier keduanya nggak akan bisa di-defense lagi. Dan satu persatu harus direlakan dari turret Gen Fix Aerowolf. Bukan hal yang baik pastinya. Yes, benar banget. Dan bahkan buff merahnya diamankan lagi oleh Ohdir Bambi. Menunjukkan kegesitannya menggunakan Lancelot. Dan mendapatkan turret daerah bottom lane. Walaupun terkena Abyssal Trap, Abyssal Arrow, dia santai aja, ngebait aja. Karena ini walaupun kedudukannya sama, tapi masih didominasi oleh objektif dari Siren Clan. Lihat, ada teleport yang datang dari Fenrir dan langsung ditumbangkan begitu saja. Langsung ada Unstoppable Force, Rinasminya berhasil mendapatkan 1. Mencoba untuk mengincar di arah belakang. Masih bisa bertahan Clay-nya. Ambuste masih terlalu tebal, cukup tebal dan masih bisa untuk bertahan juga dari Parsia-nya. Terbang burung ferinya ke arah belakang. Au. Burung bunyinya nggak au. Oh ya. Kukuryu. Oh, cip. Wow, imut sekali tuh burung. Yang pagi-pagi kan cip. Dan yang nggak imut pastinya di sini turtle-nya udah ditumbangkan. Siren Clan
mengamankan 2 kali turtle, membuat network mereka semakin jauh. 25.000 dikantongi, Genflix Aerowolf tertinggal 4.000 net worth. Dan lihat, goldnya, swingnya ke arah Siren Clan semakin jauh lagi. Ini dari Wattnya harus udah ada BOD sih, tapi nggak tahu nih dia ngamanin sayapnya dulu. Sama Bloodlust harusnya sudah ada. Atau mungkin karena Endless Battle. Dan kalau belum ada BOD kayaknya masih belum bisa ngebar si Uranusnya sih. Lihat itemnya. Nah, menuju ke BOD. Bloodlustnya sudah, habis BOD mungkin dia akan bikin ke Queen Swing. Iya. Kemungkinan besar. Butuh banget ya BOD. Kalau nggak ada damage yang benar-benar ngeburst. Buff birunya diamankan lagi oleh Odir Bambi. Dan dia sudah mendapatkan BOD-nya duluan atau Blade of Despair dari Lancelot. Damage-nya semakin sakit lagi. Banget. Dia udah ngedapetin level 14, Awat baru ngedapetin level 12. Ada dua level perbedaan membuat Dear Bambi begitu percaya diri mengunus siapapun yang ada di depannya. Dan ada Feather Strike dari Clay nggak bisa berbuat seenak jidat karena Siren Clan sekarang begitu percaya diri memasuki area milik Genflix Aerowolf. Buff nggak akan bisa diselamatkan, red buff tak akan bisa di tangan Awat. Yes. Masih mencoba untuk maju lagi. Lihat Fatalingnya terkena 2. Tapi masih ada Purify dan seorang Awat masih bisa untuk menggocek, menghindari serangan Fatalingnya dari seorang Atlasnya. Dan hanya satu orang Ambuste yang kali ini harus tumbang. Masih ada Jauhead, belum ikut team fight tadi. Dan masih bisa kelawan dari Ambustenya terkena beberapa hit dari turret. Sayang sekali dari Siren Clan. Betul, sayang sekali. Tapi di sini sekarang juga dari Ace-nya ngejagain benar-benar dari pergerakan Genflix Aerowolf menjadi momok tersendiri, mencoba untuk kabur. Apakah bisa selamat? Rupanya bisa. Bisa loh. Bisa selamat. Pakai flicker. Gak terlalu cukup dari Genflix Aerowolf. Flicker gak sih? Enggak flicker. Enggak. Cuma emang itu doang perfect match guritanya perfect match. Iya benar-benar. Bisa ngeblink gitu ya. Nyeret dan Fredo menggunakan dari wildcard-nya untuk kabur aja, untuk menyelamatkan dirinya. Kali ini Genflix Aerowolf bukan di posisi yang baik. Di press habis-habisan. Walaupun dari segi kill mereka memang menang, tapi lihat dari segi objektifnya timpang banget. Bahkan Jauhead-nya juga dibikin damage ya. Dia bikin ke arah BOD. Wattnya damage-nya sakit banget. Itu dari di Dwarf Dragon juga enak itu. Pedih banget nih cowoknya. Level 12. Dan dapetin pasifnya juga tadi. Dapetin physical attack tambahan. Lord sudah mulai muncul di menit 11.42. Buff birunya mau diambil. Wattnya nggak berhasil juga ke arah atas. Tidak sempat untuk mengambil buff biru. Lordnya mau dicolek kah? Belum ternyata. Masih sangat berhati-hati bagi kedua tim. Benar-benar tidak mau kehilangan poin sama sekali. Disiplin banget apalagi dari Siren Clan ya. Walaupun dia udah enak banget posisinya, udah benar-benar menang juga dari segi gold, tapi nggak mau terlalu barbar. Benar-benar nunggu backup dari teman-teman yang lain. Clay-nya meleduk cuy. Hampir aja itu jadi burung geprek. Gila, itu cuma skill 2 sama skill 1. Hilang langsung. Setengah darah loh, pecah meledak. Iya, dan dari tadi juga Siren Clan setelah mengusir mundur dari Genflix Aerowolf, sekarang Lord tinggal satu bar lagi. Satu bar lebih. Ada retri dari Fredo. Bener, Fredo bisa dengan mudah tentunya, tapi permasalahan sekarang dia udah meltdown terlalu sekarat, terlalu cepat. Salah timing yang begitu. Ada Watt, salah ada retri, dan Lordnya didapatkan oleh Lancelot, tapi ada Fatal ini gunakan, tapi lihat damage-nya dari seorang Watt. Masih mencoba untuk Dwarf Dragon, tampaknya dari seorang Chow-nya mengarah ke seorang Awat Supriyadi, mencoba untuk bertahan, dilindungi, tapi sedikit telat. Rinasminya tapi berhasil mendapatkan satu lagi. 3 orang tersisa, 3 melawan 3, tidak ada Awat dan tidak ada Lancelot-nya. Yap, 2 damage terbesar, tapi Genflix Aerowolf juga harus mengusir Lord di area mid lane. Fenrir dalam bahaya. Miss! Flicker yang 1 point dari Fenrir. Responsifnya itu tinggi cepet banget. Dan cepet banget bener. Ace kali ini dalam bahaya. Rinasmi masih mencoba untuk mengejar Fenrir dalam bahaya. Dikejar-kejar ejector semuanya dikeluarkan. Asal ke belakang. Dan sedikit lagi Ace masih bisa selamat. Genflix Aerowolf pun gak mau overcommit. Mereka memikirkan untuk melakukan defense, menjaga lagi ketiga lane yang udah terlalu ke-push ke area base mereka. Bener, ini Lancelotnya harus berhati-hati banget sih, harus jaga jaraknya banget, gak boleh sampai terpick off. Karena kalau terpick off udah mereka tidak punya damage dealer terbesar, siapa lagi coba. Lui juga nggak terlalu, malah kalau misalkan Leomorte mati masih ada Jauhead. Jauhead sama Lui menang Jauhead tadi.
Ya Lui harus bisa jaga jarak sih. Dia nggak bisa berhadapan sama yang hero tempel-tempel. Tapi kalau damage dari Lui juga gede banget sih menurutku. Dan walaupun Odir Bambi 10.000 net worth, tajir melintir. Dan sekarang ketika dari Genflix Arrow Wolf harus nungguin lagi timing yang tepat, momentum yang tepat, mencari celah gimana caranya mereka bisa nge-pick off seorang Lancelot dan mungkin Lui-nya juga. Oh ada Chow sih mereka, ada Chow. Cuma Chow-nya juga tadi tipis banget. Itulah gak enaknya Chow kalau dijadiin core ya, jadiin damage. Gak kayak tank yang bisa ngegocek-gocek, bener-bener tipis banget walaupun bisa sekali combo ya. Iya, combo Watala tahu. Shotgun, tendang, Jet Kundo. Oke, Awat dapetin full buff-nya sekarang. Dengan buff biru merah. Masih mencoba untuk berhati-hati, diincar coba tuh. Baru aku bilang kan Feather Ice Strike doang. Dan lihat damage-nya, baru aku bilang Fataling terkena 2-3, lihat bahkan damage dari seorang Lancelot-nya baik banget, menggocek kiri kanan, depan belakang. Masih mencoba untuk mengincar ke Watt-nya, double kill. Lancelot-nya terlalu menyakitkan dan tidak ada Awat dan tidak ada Jawhead. Ini berbahaya. Siren Clan bisa saja menyelesaikan pertandingan yang terakhir di hari ini. Bener. Tidak ada damage dealer lagi Clara Mongstar. Betul, di area bottom lane juga difokuskan. Mereka semua komit ke arah inhibitor dan untung saja dari Genflix Arrow masih bisa membersihkan dari segi mid lane-nya, tapi Odir Bambi mengejar ini belakangnya. Clay menjadi seorang yang harus banget nge-defense dengan Feather Strike-nya. Semua lane-nya dibersihin dengan sangat cepat oleh seorang Clay. Wow, masih bisa ketahan ternyata. Dan dari Watt-nya, next item menurutku Rose Gold Meteor sih. Menurutku ya, untuk tambahan armor juga dan biar gak terlalu ke burst damage-nya ketika dia ditendang atau diikat sama Atlasnya. Ini benar-benar gimana caranya damage dealer dari kedua tim menjaga dirinya baik-baik dan masuk. Berikan damage-nya juga harus tahu masuk keluar tim fight-nya benar-benar harus diperhitungkan. Tidak seperti tadi ketika semuanya masuk asal-asalan malah kecekek sama Atlas dan buyar langsung. Positioning memang harus penting banget sih, apalagi sekarang mengingat kalau Awatnya kan pakai melee dan tapi tidak ada flicker ternyata, mencoba untuk dikejar lagi Watt-nya, baru dibilang posisinya nggak baik. Unstoppable Force-nya lebih mengincar ke arah belakang, Lui-nya juga harus tumbang. Rinasmi bersama seorang Clay masih mencoba untuk menggocek ke arah atas. Kehilangan satu pemain, satu untuk satu Fenrir yang hilang di sana. Dilempar lagi dan Clay-nya juga harus hilang. Rinasmi-nya menggunakan flicker dan Lord sudah mulai muncul. Ini menjadi titik balik juga untuk Siren Clan. Lebih enak sekarang ya, Siren Clan-nya bisa dapetin Lord dan gak mungkin di kontes. Ini kalau di kontes sih bisa kelar langsung. Nah, ini gak mungkin di kontes. Tapi mungkin di sini kayak Fredo akan mencari-cari celah untuk mencuri dari segi Lord-nya. Tapi masalahnya dijaga terus-terusan. Di kontes ternyata. Terlalu cepat kah? Terlalu cepat lagi kah? Masih 2 bar, masih cukup tebal Fredo. Siapa yang akan mendapatkannya? Masih bersiap-siap, ada flicker juga dari Rave-nya, dari Selena-nya. Siapa yang akan mendapatkannya? Terkena Lord juga, masih bisa maju ke belakang. Dilempar balik, Unstoppable Force belum digunakan. Lihat retribusinya, siapa dapat ternyata Fredo-nya yang mendapatkan Lord dengan menggunakan retribution. Fredo, nopal Fredo. Kali ini kamu memberikan permainan yang luar biasa walaupun darah kamu sangat amat sekarat Fredo. Iya, tapi bayarannya adalah Rinasmi dan juga Fredo. 2 hero, sedangkan dari segi minionnya udah langsung masuk ke arah inhibitor. Barbie sudah dipanggil. Awat mencoba untuk melawan defense. Ini Awatnya 2 lawan 5. Rave-nya gak ada tersisa Awat seorang diri. Bapaknya Hylos Lord mencoba untuk bertahan. Ambuste sudah cukup sekarang, masih bisa kabur selamat. Di arah bottom lane inhibitornya juga sudah meledak. Watt versus everybody. Minion di arah bawah mulai masuk. Kalau Watt ya tumbang kelar. Kalau Watt ya tumbang kelar. Kalau Watt ya tumbang kelar. Siren Clan, like I said, Fredo masih mencoba untuk membersihkan minionnya dan bahkan mendapatkan Watt-nya. Fredo sudah mulai hidup tapi Lord-nya berjalan di arah tengah. Ini bakal menjadi push di antara kedua tim tapi hanya Lord-nya, bapak dari Hylos yang berjuang untuk nge-push pelan-pelan. Lihat, Rinasmi-nya juga mencoba untuk mengejar Odir Bambi. Benar-benar dikejar Fredo-nya, tidak mau menghilangkan seorang Fenrir-nya. Dikasih blok juga, tidak boleh kemana-mana. Terkena Star Rinasmi, Unstoppable Force. Mencoba untuk Winter Trajan dan recall dia cabut. Kemana dia? Kemana ya? Dia recall ke sebelahnya doang. Dan tidak sempat untuk berpindah dari diversionnya.
Winter Truncheonnya sudah mulai hilang efeknya dan langsung ditumbangkan oleh Rinasmi. Dan sekarang masih ada napas bagi Genflix Aerowolf. Lord benar-benar ngebantu mereka untuk mengulur permainan dan mungkin bisa saja melakukan comeback. Tapi Siren Clan juga nggak mau tinggal diam sekarang, ingin melakukan kejutan lagi. Clay kecuri bahaya. Mati dia. Surprise. Mau kemana dan Wings by Jadi burung. Dikocek habis-habisan dan Siren Clan tapi masih mencoba untuk mencari dan Rave-nya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kabur, nggak bisa jadi burung dan Thomas and Beef begitu sekarat kali ini mencoba untuk dilempar balik. Sabal Force-nya diincer banget, lihat karena Chow-nya masih mencoba untuk Jet Kundo. Oh my god, di flicker lagi, dihajar balik, dilempar lagi. Odir Bambi, one more hit, masih ada Immortality, masih bisa untuk kabur karena belakang. Watt yang mengincar karena Odir Bambi. Odir Bambi harus tumbang, one more hit lagi dan dia harus hilang. Slotnya gak ada, AC juga sekarat. Gurita mau kemana, kamu dikejar lagi sama kuda Barbiele tapi masih bisa untuk perfect match ke arah belakang. Iya, Barbil sudah habis dan sekarang Ambuste bersama dengan Fenrir sudah melihat Watt yang berjalan seorang diri ke area mid lane. Awat Super Yadi mencoba untuk bertahan melakukan push di area mid lane. Ambuste dalam bahaya kali ini. Dia masih cukup kuat menahan semua damage yang diberikan. Dan 1 lawan 1 sekarang Awat dan juga Ambuste. Peperangan yang gak akan ada habisnya. Di area top lane minion juga sudah masuk ke area tier pertama tapi di area bottom lane. Ini perbedaannya, mereka masuk ke dalam base milik Genflix Aerowolf. Wow, minion dari Siren. Begitu kuatnya kali ini, Fenrir masih bisa kabur dengan flicker, kabur dari peperangan yang ada. Awat, Barbilnya sudah dipanggil menjadi pangeran berkuda, tapi untuk lari saja nggak mau melakukan perang. Clay-nya diincer. Clay-nya. Gak bisa jadi burung, gak bisa jadi Ferry, dan dia tampaknya harus tumbang. Fenrir juga sekarang, tapi lihat Fatalingnya, tapi masih ada Purify tampaknya. Walaupun sudah dicekek, dicok slam, tapi masih bisa dihindari dengan menggunakan Purify. 4 melawan 5, 40 detik lagi untuk Lord yang terhormat muncul untuk yang ketiga, 45 ke 100 juta miliar kalinya. Enggak gitu, Ya, Onet. maaf. Hitungannya gimana sih? Dan luar biasa banget kali ini di area bottom lane. Odir Bambi, kau melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu. Dan bahkan Chow-nya juga sekarat. Diincar lagi, Watt yang mencoba mengejar Chow-nya. Mau kemana? Thomas and Beef akan kujadikan daging sapi lezat, tapi tidak sampai ternyata. Terlalu cepat movement speed ya dari seorang Chow. Mereka tidak ada lagi damage dealernya. Odir Bambinya nggak ada, Lancelot yang nggak ada. 3 detik lagi Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Doubt. Iya, ini menjadi kesempatan yang sangat baik tentunya untuk Genflix Aerowolf mengamankan Lordnya lagi. Dan Siren Clan harus menunggu Odir Bambi 20 detik terakhir. Nggak akan bisa sepertinya untuk Genflix Aerowolf, mereka harus memikirkan pula di top lane-nya. Fredo mencoba untuk bertahan, untuk melakukan langsung inisiasi ke arah Lord, tapi Siren sebentar lagi mereka akan hadir bersama dengan seorang Lancelot. Ambuste membuka langsung arah depan ke arah lini belakang. Coba untuk nge-reset dan nge-buying time untuk Odir Bambi biar join the fight. Gak bisa dipaksakan karena Odir Bambi sudah mulai hidup kembali. Dan mungkin ini adalah waktu yang tepat juga untuk Jawhead harus ikut team fight. Butuh damage dari Jawhead terkena stun. Dan tampaknya Atlasnya harus hilang. Tidak ada inisiator lagi dari tim Siren Clan. Apa yang harus dilakukan oleh tim Siren Clan? Mereka harus benar-benar sabar dan menunggu apakah tim Genflix berani untuk mendapatkan Lordnya. Nah itu dia. Itu yang ditunggu-tunggu pastinya Lordnya. Dan Thomas and Beef dalam bahaya sekarang. Rinasmi bersamaan dengan bahkan 3 player di top lane. Thomas and Beef tersandwich, mau kemana? Jadi sandwich Beef tapi di belakang ada Odir Bambi. Langsung saja menghunus ke arah Clay. Clay-nya harus tumbang 1 untuk 1. Bahaya, ada flicker. Rinasmi ada flicker. Bambi. Lihat dilempar lagi ke belakang. Sudah tidak bisa ada soft skill lagi. Tapi ada Watt. Super Awat Supriyadi. Ambuste mencoba untuk melakukan solo di arah bottom lane. Nge-push terus-terusan, minionnya di-cut. Tapi sayangnya Fredo sudah hadir di sini. Kuat sesama kuat di sini. Siren Clan mencoba untuk nge-red, sayangnya belum bisa, minion sudah dihabisi semuanya. Gak ada yang bisa dilakukan lagi di dalam base milik Genflix Aerowolf. Ada Fenrir, hati-hati. Kalau Lordnya tersampai, ini akan menjadi mimpi buruk, kenangan terburuk di dalam hidup dari pemain Genflix Aerowolf. Karena tidak ada Grok, juga tidak bisa retribution, tidak ada yang ngebuka Rave. Mungkin akan ngebuka, tidak dibuka ternyata, bahaya. Sudah mulai digunakan, my god, didapatkan oleh Jawhead ya, walaupun ada diversion. Dan watch out, Fatalingnya terkena 2. Watt ya mencoba untuk balik ke arah belakang, tidak ada Cyclone Eye. Masih mencoba untuk ngesot lagi dengan Barbiele, dikejar lagi Ambuste. Masih mencoba untuk bertahan, tidak ada mana dari Rave ya, dan tampaknya masih bisa untuk bertahan, survive Rave dan juga Wattnya.
Siren Clan mereka nggak mau overcommit tanpa adanya Oh Dear Bambi. Damage dealer terbesar dari mereka. Dan Lord kali ini akan melaju di arah mid lane-nya. Ambuste ini mencoba untuk nge-cutting, tapi sayangnya terlalu banyak player dari Genflix Arovi sudah bersinggah di arah mid lane. Top lane-nya Thomas and Beef sakit sekali dari seorang Clay. Feather Airstrike yang memukul mundur dari seorang Thomas and Beef. Ambuste-nya masih ada Immortality, masih cukup tebal juga regen dia. Masih mencoba untuk move lagi ke arah belakang. Buff birunya sudah mulai muncul sebentar lagi, tapi Lordnya tampaknya akan sia-sia sekarang. Langsung dihancurkan begitu saja. Mengincar ke arah Thomas and Beef, tapi tidak bisa di-lock begitu saja. Ada Cyclone Eye, diambil juga, dicolong sama Groknya. Ace terkena Abyssal Arrow. Mau Soul Eater kah? Enggak mau. Ternyata kalau di Soul Eater bisa dicekek, diangkat ke belakang, terbang ke base musuh. Yes. Oh enggak ya? Iya Onet, iya. Tarik napas dulu dari keduanya, sabar-sabar lagi. Seharusnya mungkin sekarang mereka bakal fokus ke arah pick off, Ambuste dalam bahaya. Rave ngejar-ngejar banget terus. Sih. Iya, tapi di top lane Thomas and Beef. Thomas and Beef. Greget banget ya Allah, sumpah itu sekarang buat Unstoppable Force. Hai, masih bisa tuh ngegocek Sunpo. Thomas and Beef masih terlalu licin, Sunpo-nya masih bisa balik ke arah belakang. Iya, Flicker juga digunakan Thomas and Beef walaupun sekarat lagi dan lagi. Genflix Arrowwolf gak bisa untuk nge-tag down Thomas and Beef. Dan Feather Airstrike lagi-lagi di pop up terus-menerus untuk mencicil. Dan ini yang begitu merepotkan setiap lane-nya. Ada seorang Ambuste yang begitu kuatnya, begitu sulit untuk ngepanis dia ketika melakukan push seorang diri. Gila. Ini momen yang benar-benar mendebarkan bagi kedua tim. Sudah dijual sepatunya, diganti Windtalker tampaknya dari seorang Leomordnya. Sudah dikeluarkan kuda berbielnya. Masih belum ada movement speed yang cukup cepat untuk mengejar pemain-pemain dari Siren Clan. Dan tampaknya mereka memukul mundur lagi, di reset lagi karena tidak ada ultimate harusnya dari Leomord. Jadi mereka sabar lagi, benar-benar mereset. Lihat lambat banget jalan itu Leomordnya. Ngek. Benar, dan begitu anaknya untuk digojek dan hadirlah di sini ada Thomas and Beef. Di arah belakang ada Ace juga. Tapi sayangnya timing gak begitu pas, Awat gak tersandwich. Red buff bakal menjadi sebuah... Tebal banget red buffnya udah kayak Lord, tapi lihat damage-nya terlalu besar. Tidak disangka-sangka tapi lihat, oh my god, Fatality terkena 1-2 orang. Clay-nya terkunci tapi masih bisa menjadi burung harusnya. Mencoba untuk mengincar ke arah belakangnya. Masih ada Winter Truncheon, Watt-nya digigit kah? Enggak, ternyata enggak diinjak. Masih mencoba untuk sabitan terakhir. One more hit, mega kill didapatkan oleh seorang Watt Supriyadi. Iya, dan ketika Thomas and Beef juga ingin melakukan push di arah bottom lane, ngeret tapi sayangnya tak bisa, gak cukup. Dan Genflix Arrowwolf, mereka masih bisa bertahan kali ini, melakukan push lagi perlahan tapi pasti 38 detik. Hanya sebentar lagi, hanya sebentar saja dari Lord akan hadir kembali di game ketiga ini. 27 menit pertandingan sudah mulai berjalan lagi dan lagi. Apakah ini akan menjadi 30 menit plus 50 pertandingan? menit sih kalau menurutku. 100 menit, 100 wow, menit. 100 menit, oke. 2 jam. Oke, aku kasih kamu 1 juta cash. Wow. Kalau 100 menit. Langsung cash nih. Teman-teman, ayo Genflix Saksi nih semua orang, 100 menit mah. Gila, serem kali, Bang. Gak akan bisa soalnya. Ya aku bilang ke mereka, aku teleponin satu-satu, sampai 100 menit ya. Ya Allah, demi 1 juta ya. Iyalah. Kamu gak kayak 100 menit ya. Oh iya juga. Oh iya juga lagi. Aduh, oke. Back to the game. Lordnya sudah mulai muncul di last atribut, udah full pastinya. Terkena Abyssal Arrow, Abyssal Trap, Feather Airstrike. Ih, gemes banget gua. Langsung di Soul Eater sama Rave-nya. Wacat, Fatalinya. Masih ada Winter Truncheon juga dari Selena, tapi damage terbesar. Dan bahkan dari Fredonya juga masih bisa setengah darah. Barbiel dipanggil, dikeluarkan Ambuste, dilempar ejector. Ada Feather Airstrike dan tampaknya maju ke arah depan. Masih mencoba untuk mengincar seorang Fenrir. Masih bisa untuk hidup dan Lordnya terbuka. Siapa yang berani mengamankan Lord ini? Betul, Genflix Arrow punya kesempatan yang sangat besar, sangat lebar untuk mengamankan Lord. Kali ini 3 lawan 5, bukan pilihan yang baik untuk Siren Clan melakukan kontes. Yes, 3 lawan 4 dan maju ke arah depan. Ada Clay yang siap untuk zoning out semua player dari Siren Clan dengan Feather Airstrike-nya. Barbiel sudah dipanggil, ada Ace yang membuka map mencari tahu informasi. Ini bukan pilihan yang baik karena Watt-nya sekarat banget dan sudah ada
Lancelot di arah belakang. Ini berbahaya. Siapa yang akan mendapatkan Lordnya? Ternyata Joeta lagi dapat Lordnya dan ada one shot. Tapi ada Unstoppable Force. Mencoba untuk dibalikan lagi keadaannya. Dan didapatkan 2 orang di sana. Dan langsung hilang ace-nya. Tapi balik lagi Wattnya juga harus ditumbalkan. Iya. Oh my god, ini nggak adil sih. Ini benar-benar bukan nggak adil, maksudnya tidak worth it tampaknya. Karena Wattnya hilang cuy, nggak bisa ini ditukarkan sama ini belakangnya kebuka lebar banget dan Odir sia-sia lagi itu. Betul. Udah 100 menit ini, Bude. Selamat. 100 menit. Yes, terima kasih Onet. Tapi Thomas NB tapi Pico Ambusnya juga dalam bahaya, mencoba untuk kabur-kaburan saja. Dan dia masih bisa selamat, Immortality juga udah dikantongi dari teman-teman Genflix Arrowwolf. Harus sabar lagi, begitu pula dengan Siren Clan. Mereka nggak mau gegabah satu sama lain, menunggu pick off yang tepat. Dan Genflix Arrowwolf sekarang mereka harus memikirkan dari top lane-nya, bottom lane-nya. Karena minionnya nge-push terus-terusan. Yes. 20 detik lagi menuju ke 30 menit permainan ini. Bisa menjadi game terlama ini udah game di week pertama. Udah. Yes. 29 udah. 29, 30 menit. Apakah 100 menit akan Genflix terjadi? tuh ya hobinya emang kayak gitu loh. Iya ya, suka-suka game yang lama ya. Oke, Fataling hanya terkena Selenanya. Winter Transit sudah diklik, sudah dipencet. Tapi tampaknya tidak bisa flicker ke arah belakang. Dan Selenanya harus mati sia-sia. Rave, apa yang kamu lakukan? Kamu terlalu offside dan kamu langsung dicekek sama Atlas. Dan Odir Bambi Unstoppable Force mau kemana? Immortality-nya pecah dan tampaknya masih bisa phantom execution ke arah belakang. Tidak ada flicker dari Fredo karena dia menggunakan retribution. Mencoba untuk diincar Nasmia Sekarat, masih mencoba untuk bertahan, tidak bisa. Udah 2 Heaven Dragon dan Immortality-nya pecah, ditendang lagi dan dia juga harus hilang. What are you doing Indonesia? Genflix. Oh my god. Kabur, Clay mencoba untuk bertahan dengan adanya Veteran yang mengusung tapi awas kali dalam bahaya di tengah-tengah 4 player, 5 player. What? Please stop doing it, man. Harus kabur, nggak bisa untuk bertarung tentunya. Balik semuanya. 3 lawan 5. Siren Clan kini begitu percaya diri, tinggal menunggu minion masuk ke area Genflix Arrowwolf. Tapi lihat Ace begitu percaya diri sekarang masuk ke arah kanan, ke arah kiri. Thomas juga di arah atas bersama dengan Odir Bambi. Minion masuk, masih bisa ditahan dengan barir yang dimiliki tentunya oleh Genflix Arrowwolf. Menahan tampaknya sedikit. Langsung direlakan. Sekarat juga, Federer terkena Abyssal Arrow. Abyssal tapi ada wacah Fatalingnya terkena 2 orang. Dan lihat kudanya nyasar ke rumah tetangga Wattnya Sekarat. Dan langsung dihajar begitu saja. Hilang Wattnya, tidak ada DB Stealer. Ini akan menjadi push yang sangat cepat untuk Siren Clan. Tapi masih bisa ditahan, tampaknya Fredo mendapatkan satu lagi. Mendapatkan double kill ya Fredo. Masih menunjukkan kekuatannya memakai grok. Oh, Genflix Arrow masih bisa mendefense. Dari Siren Clan membuat game ini akan semakin menarik karena Lord akan hadir sebentar lagi. Semuanya akan berperang di area Lord dan next battle-nya harusnya Lord akan menjadi saksinya. Semuanya udah beli potion. 32 menit. Semua sudah beli potion, sepatu dijual, item-item sudah full. Udah benar-benar cepat semua. Lihat, diincar lagi Renaspi-nya full. Defense juga. Immortality-nya walaupun masih cooldown, belum dijual sama Renaspi, belum diganti item apapun. Dan tampaknya dari Leomorte menggunakan apa lagi, dia ganti item kah? Rave, lagi Rave. Hati-hati, tidak boleh terlalu offset, tidak boleh terlalu barbar. Coba untuk melindungi buff birunya. Lihat, buff aja darahnya udah kayak Lord. Ini udah tebel banget, walai. Hai dah. Gak apa-apa, masih bisa lebih lagi. Yuk, bisa yuk. Ambusnya di bottom lane sendirian berhadapan dengan Renasmi dan juga Fredo. Saling mengarah satu sama lain. Mungkin kalau kita lihat sekarang posisi dari Genflix Arrowwolf nggak diunggulkan, nggak diuntungkan. Karena sekarang nggak ada inhibitor, minion, udah super minion. Semakin mudah untuk area Siren masuk ke area Siren base. udah enak banget sini nge-push. Betul. Udah ini super minion banget, nget. Apalagi kalau dia dapat Lord. Udah jadi super monster minion. Yes. Sudah mulai menuju ke arah mid lane. Mau dapetin buff birunya, siapa yang dapetin? Masih ada Federer Strike. Ya, pokoknya dari Genflix Arrowwolf mereka nggak boleh ngebiarin Awat terculik duluan. Dan mereka harus bisa make sure bahwa Odir Bambi bisa di-lock. Begitu pula dengan Fenrirnya. Dan gak lupa mereka juga harus menghindari dari seorang Ace.
Karena berkali-kali setup dari Ace itu juga bagus dan Fataling langsung tuh, aja. Fataling di atas tuh, Fataling siapa yang diincer Rinaspi-nya. Oh, masih bisa flicker ke arah belakang, masih bisa cabut tampaknya dengan menggunakan ejector ya. Wild Charge. Oh, Dirbambi Rave tidak punya flicker, hati-hati. Masih mencoba untuk mengincar ke kubu belakangnya Wattnya. Bahaya Wattnya diincar sama Buste juga masih cukup tebal. Dilempar lagi ke arah belakang ejector. Mencoba untuk Feather Strike juga dipukul mundur oleh teman-temannya. Masih bisa untuk melindungi satu sama lain dari ke-10 player yang ada di Land of Doubt. Yap, sayang sekali Feather Strike nggak mengenai dari seorang Ambuste tadi. Dan Ambuste terlalu tebal. Purify digunakan, dia kabur begitu saja. 34 menit. Masih ada Best of 4 ya ini. Gimana best over? Ini bisa pause dulu gak sih? Pengen pipis gue. Wow, ini lama sekali game. Saya tidak menyangka bisa 34 menit untuk hari ini ya. Wow, apakah ini akan menjadi rekor baru 60 menit? Oke, amin ya. Genflix kan 50 menit kan? Genflix tuh pernah Mana 50 ada menit? 50? Pernah. Oh, pernah ya? Pernah 50 menit, itu udah rekor kan. Rekor. Dan di bottom lane sekarang Ambuste lagi dan lagi. Terus-menerus mencuri perhatian dari Genflix Aerowolf. Nge-bait, ngebikin Genflix Aerowolf harus bergerak ke arahnya dan habis itu ditinggalin. Bener banget, di PHP-in gitu aja. Buff merah sudah mulai muncul sebentar lagi. Lihat Rinaspi-nya diincar. Belum dikeluarkan sebelum force ya. Dia tahu ada flicker. Masih bisa ke arah belakang. Coba untuk Jet Kundo, Duel of Dragon. Wah, ya diincar one more hit. Masih bisa bertahan. Diajar lagi. Masih ada Winter Trajan. Mungkin akan diinjak. Masih bisa ke arah belakang. Super awat. Tapi di arah bawahnya Odir Babi. Masih mencoba untuk mengincar. Oh my god. Odir Babi Lancelotnya. One more hit. Dan oh my god. Siren Clan berhasil mengamankan game yang terakhir di hari ini. Wow. Dear Bambi bersama dengan Katapult berduaan ke arah lini belakang selagi semuanya mencuri perhatian.